Hawewane, Shalom. Salam jumpa bagi kita semua di channel Klavos Sukacita. Di hari ini kami berada di Kampung Kayu Pulau. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita di hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang kami alami di sepanjang hari-hari kehidupan kami, di mana situasi masa pandemik ada banyak kesulitan, kesukaran, namun Tuhan Engkau menjaga, memelihara hidup kami. Biarlah firman Tuhan menjadi sukacita dan kekuatan bagi kami semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya dalam melihat masa depan kami, dalam mengerti, memahami maksud Tuhan, sehingga kami hidup dan melakukannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagi kita. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang dan berlakukanlah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Tema kita yang diangkat pada hari ini, melakukan yang baik. Jemaat Tuhan, apakah yang harus kita lakukan? Lewat tema kita hari ini, sebenarnya ini adalah tema yang sangat menjawab pergumulan kita, yang sangat relevan bagi kita saat ini, di mana masyarakat kita sedang mengalami kesulitan hidup, sedang mengalami kesukaran-kesukaran, tantangan yang kita hadapi di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak sesama kita, tetangga kita, saudara kita, masyarakat kita yang mengharapkan pertolongan, yang mengharapkan bantuan dari sesamanya. Dan memang ada banyak bentuk-bentuk bantuan yang kita lihat hari ini terjadi untuk saling memberikan penguatan-penguatan, entah itu lewat organisasi dunia, tapi juga pemerintah, lewat bantuan-bantuan sosial, bahkan pelayanan-pelayanan gereja dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Tujuannya seperti apa dan untuk apa? Untuk memberikan penguatan. Tujuannya untuk kemanusiaan. Sehingga di masa pandemik ini ada banyak orang yang dapat ditolong. Bapak, Ibu, dan Saudara, melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, bukanlah sesuatu yang harus ditawar-tawar lagi. Bukanlah sesuatu yang harus dipertimbangkan. Sebab melakukan hal sesuatu yang baik, yang benar, kepada orang lain adalah tugas panggilan setiap kita sebagai orang percaya. Siapapun dia, saya dan saudara dipanggil untuk melakukan hal yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup dan melakukan hal yang baik di tengah dunia pada hari ini, ketika dunia tidak sehat, ketika dunia sedang sakit, ada banyak penderitaan, kesakitan, putus asa, anak-anak sekolah, orang tua, bahkan kita semua menjalani, melihat, merasakan itu. Sehingga kita perlu melakukan hal-hal yang baik. Namun di sisi lain ada banyak kejahatan yang terjadi, entah korupsi atau orang hidup untuk mementingkan diri sendiri. Keadaan seperti inilah yang membuat kita yang setia melakukan hal-hal yang baik, yang benar, tapi kita lihat kita hidup menderita. Sedangkan ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar dengan hal-hal yang licik, yang jahat, tapi kok mereka hidupnya senang-senang saja, mereka menikmati. Ini kadang membuat kita menjadi marah, kecewa, putus asa dalam hati kita untuk melihat kondisi hari ini di tanah Papua, di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi, menjalani hari-hari hidup kita?
Melakukan yang baik adalah suatu gaya hidup orang percaya. Sekali lagi saya katakan, melakukan yang baik sesuai dengan tema kita adalah gaya hidup orang percaya. Ini yang harus kita lakukan. Namun ini tidak mudah, bukan? Sebab kita punya hati. Kadang kita kecewa, kita marah, kita punya telinga mendengar perkembangan yang terjadi, ada banyak ketidakbenaran. Kita punya mata melihat ada banyak ketidakadilan, pasti kita akan marah, kita akan membuat kita menjadi iri, benci terhadap keadaan sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kita tetap melakukan hal yang baik, ada banyak pengorbanan yang kita buat untuk menyatakan bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat kondisi seperti ini, pembacaan firman Tuhan di hari ini menolong kita sehingga kita tetap di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah tantangan hidup kita, kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Mazmur 37 ayat 1-5 adalah suatu nasihat yang benar supaya orang tidak iri terhadap orang fasik. Ini yang ditulis oleh Daud. Mazmur 37. Nasihat bagi orang benar, bagi kita semua orang-orang percaya, untuk tidak iri, tidak marah terhadap orang fasik, orang-orang yang jahat. Raja Daud menulis Mazmur ini memberikan nasihat kepada kita, sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk tetap melakukan hal-hal yang baik, dengan selalu memiliki hati yang apa? Hati yang bijaksana, memakai hikmat Tuhan. Apa yang dia lakukan selalu menunjuk kepada karakter siapa kita. Ketika kita ada dalam tengah-tengah atau di dalam situasi seperti ini, kita harus menunjukkan karakter kita, hidup kita, siapa kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang terus memiliki hidup, mau melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Ini hati yang bijaksana, sehingga apapun yang kita alami, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tema kita lewat Mazmur 37 ini menyatakan bagaimana berkat bagi orang benar dan kutuk bagi orang fasik kalau kita baca seluruhnya. Sehingga kalau kita katakan orang fasik dan orang benar, dia tidak mengarah kepada pribadi orang itu, tapi karakter orang itu. Bagaimana karakter kita? Ciri-ciri orang yang benar dan orang yang fasik. Sebagai orang-orang benar, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, hati kita, hidup kita, baiklah kita melakukan sikap hidup yang benar, bukan kepada manusia dunia saja, tapi juga kepada Allah yang kita sembah. Memiliki karakter yang benar adalah melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan tema kita. Melakukan hal-hal yang baik adalah panggilan dari setiap orang percaya. Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Matius pasal 5. Untuk apa kita menjadi garam dunia dan terang dunia? Untuk menggarami, untuk memberikan rasa, untuk menerangi segala hal yang jahat, supaya tidak ada lagi kebusukan. Tujuannya hanya satu, supaya Bapamu di sorga dimuliakan. Apapun yang kita lakukan, haruslah kita melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak mencari panggung atau kita tidak mencari nama. Bapak, Ibu, dan Saudara, pencipta channel Klavo yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus menjadi orang Kristen yang menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Sebab perbuatan yang baik lebih kuat berkata-kata daripada kata-kata kita yang bagus, seindah apapun kata-kata kita yang kita rangkai, tidak akan pernah menggetarkan hati Tuhan. Tapi perbuatan kita yang kecil saja, yang sedikit saja, dia akan menjadi sesuatu yang memberikan rasa kepada orang lain. Sehingga Tuhan akan tersenyum. Tuhan akan senang melihat perbuatan kita. Ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau supaya kehidupan kita melakukan kehendak-Nya. Kita meneburkan kebaikan. Walaupun dunia ini ada banyak orang yang menaburkan kejahatan dan kebencian. Tugas panggilan kita, supaya kita harus saling menolong. Kita harus melakukan kebaikan, melakukan hal yang baik kepada orang lain. Harus bisa memaafkan. Ini ciri-ciri dari orang yang mau melakukan hal yang baik. Sebagai ciri orang percaya, perbuatan yang baik bukan kita menaburkan kebencian, iri hati, kita menipu,
kita memfitnah saudara kita. Ini orang-orang fasik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mungkin kita akan merasa marah, kecewa, namun kita harus setia selalu untuk melakukan hal-hal yang baik. Mungkin dunia akan membuat kita kecewa, dan keadaan sekitar kita akan mengecewakan kita. Tapi firman Tuhan hari ini mau katakan bahwa saya harus tetap melakukan hal-hal yang baik, yang benar, sebab saya tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Sebab orang fasik hanya menikmati kesenangan saja firman-Nya, tapi mereka mengalami kesenangan yang semu, yang sementara. Hidup mereka ibarat seperti rumput yang sebentar dia bertumbuh, kelihatan segar, hijau, tapi sesudah itu akan layu dan lesut. Tuhan menempatkan kita di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang benar, kebaikan di antara orang fasik. Ini seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang gandum dan lalang. Ketika ditabur, biarkanlah keduanya tumbuh. Orang yang benar akan teruji oleh perbuatannya, juga orang yang jahat, orang fasik. Kita ada dalam kondisi seperti itu. Marilah kita tetap menabur kebaikan dan kebenaran. Kita hidup berserah kepada Tuhan, supaya jangan kita marah, kita iri, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan Allah akan menyatakan kehendaknya. Kebenaran itu akan bertindak. Ada dua hal yang saya mau katakan lewat pembacaan di hari ini, bahwa dengan kita melakukan kebaikan, saudara dan saya sedang menabur firman Tuhan. Firman Tuhan yang nyata, bukan kata-kata tapi perbuatan. Orang akan menikmati, orang akan merasakan, dan orang akan mengucap syukur, dan orang akan memuliakan Bapa di sorga, Bapa yang kita percayai. Saudara dan saya sedang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini sebagai orang benar. Ketika kita lapar, ada orang yang lapar, kita memberi makan, memberi pakaian untuk mereka yang telanjang, mengunjungi mereka yang ada dalam penjara, mendoakan mereka, melayani mereka yang sakit karena COVID, karena penderitaan. Kita sedang melakukan firman Tuhan. Ketika Yesus datang kembali dalam sebagai Raja dan Hakim di Matius 25 ayat 40, dia bilang, ketika kamu melakukan hal yang paling sederhana kepada saudaraku, salah seorang saudaraku, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, kita sedang menyatakan, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Belajar dari Daud. Dari Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini dua kata yang luar biasa, ada kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Melakukan hal-hal yang baik. Perbuatan itu akan mengikutinya seumur hidupnya. Yang kedua, dia katakan bahwa kemurahan belaka. Kemurahan adalah hati yang baik. Jadi kalau perbuatan kita yang baik disertai didasari oleh motivasi hati kita yang benar, yang hanya untuk memuliakan Tuhan, dikatakan di bagian terakhir, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sehingga kita yang melakukan hidup dan percaya di tengah-tengah kondisi hari ini, melakukan kebaikan, itu adalah bagian dari hidup kita. Itu adalah model gaya hidup kita sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan. Kita harus tetap melakukan itu sampai Tuhan datang kembali. Dengan melakukan kebaikan, dengan hati yang benar dan hati yang baik, kita akan dan telah memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua, sehingga kita tetap hidup dan melakukan hal-hal yang baik, dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami percaya kepadamu, bahwa Tuhan Engkau yang menempatkan kami, Engkau telah menebuskan kami, dan Engkau mengutus kami semua untuk menjadi gereja-Mu yang hidup, yang menyatakan kebaikan kepada setiap orang lewat perbuatan yang baik. Tuhan berkati semua orang percaya yang mendengarkan firman-Mu di hari ini. Dengan semangat, dengan setia, kami tetap melakukan hal-hal yang baik untuk menabur kebenaran, untuk menabur kebaikan, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami, berkati kami semua. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lapar, mereka yang sedang ada dalam kesulitan yang mengharapkan pertolongan. Tuhan berkati semua orang, baik pemerintah, masyarakat, gereja-Mu, supaya kami setia melakukan perbuatan yang baik, hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati.